Ibu Jemilah adalah salah satu guru senior. Beliau mengajar di kelas 5 SD. Pada masa pandemi ini, beliau mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi pada murid, khususnya materi menulis aksara Jawa. Saya mencoba mempraktikkan coaching model Tirta pada beliau. Bagaimana Ibu Jemilah menemukan solusi atas permasalahannya? Yuk kita simak kelanjutan video berikut. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, senang sekali dengarnya Bu Emi. Nah, kemarin itu Ibu katanya mau cerita tentang apa Bu? Iya, aku kan punya masalah seperti itu. Mata pelajaran bahasa Jawa terutama itu kelihatannya anak-anak itu bosan. Sebenarnya saya ingin mereka itu bisa mempelajari, bisa lebih memahami masalah bahasa Jawa itu dengan mudah dan menyenangkan. Tetapi saya tidak tahu gimana caranya biar saya dapat menyampaikan materi-materi bahasa Jawa itu diterima oleh anak-anak dengan senang hati, dengan antusias. Berarti pada pertemuan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Sebenarnya saya ingin bisa membuat media pembelajaran supaya anak-anak itu lebih tertarik dalam menerima materi yang saya sampaikan. Ya, bagus sekali sih Bu. Berarti Ibu ingin nanti bisa membuat media pembelajaran bahasa Jawa yang menarik untuk masa depan Ibu ya? Iya. Kalau saya boleh tahu, selama ini media pembelajaran yang sudah Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Dan selama ini saya baru bisa memberikan media pembelajaran yang berupa gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Kemudian saya foto, saya kirimkan kepada anak-anak supaya dipelajari, baru seperti itu. Nah, dengan langkah yang Ibu tempuh itu, bagaimana respon anak-anak? Ya kalau anak yang istilahnya IQ-nya itu tinggi, mereka bisa memahami sendiri. Tetapi kalau yang kurang bisa memahami, mereka cenderung untuk tidak merespon, mengabaikan gitu. Mengabaikan, kemudian tidak merespon. Nah, dengan adanya mereka tidak merespon itu, lalu tindak lanjut Ibu seperti apa? Ya kalau saya memberi tugas mereka tidak mengerjakan, ya tidak saya beri. Hanya saya sarankan untuk mencoba sedikitlah supaya ada nilainya, supaya mereka itu bisa lebih lebih tertarik lagi, lebih ada semangat untuk mengerjakan dengan iming-iming nilai tadi itu. Terutama dalam hal menulis Jawa yang seolah-olah mereka itu enggan, bahkan ada yang sama sekali tidak mau mengerjakan. Sama sekali tidak mau mengerjakan. Sebenarnya itu sudah dalam memberikan umpan balik ke anak itu sudah bagus ya Bu. Sudah istilahnya itu ketika ada anak yang tidak merespon pun itu memberikan tidak lanjut dengan mengajak mereka untuk lebih aktif. Nah sekarang coba Ibu kembali mengingat lagi, kalau di waktu-waktu yang dulu ketika mengajarkan aksara Jawa ke anak itu, kira-kira cara apa yang paling efektif ketika dulu Ibu berdasarkan pengalaman itu ada tidak cara yang pernah dilaksanakan dan itu efektif? Ya kalau dulu kan kita bisa tatap muka, sehingga saya bisa mendampingi anak yang benar-benar belum bisa itu secara individual. Selain itu saya buat mentoring anak yang sudah bisa mengajari yang belum bisa, sehingga tidak semua tergantung pada saya fokus pada yang benar-benar masih sangat sulit. Tapi karena sekarang kan BDR, sedangkan menulis aksara Jawa itu kalau memang mereka tidak ada minat dalam diri,
untuk ingin bisa, gurunya tidak berada di sisinya, itu kan cenderung males. Nah, saat ini kendala saya di sini, saya ingin mendampingi siswa yang belum bisa menulis aksara Jawa, tetapi kita tidak bisa tatap muka. Itu masalahnya. Jadi yang bisa saya dapat dulu ketika tatap muka itu ibu mendampingi siswa secara langsung ya, yang belum bisa. Kemudian ibu juga membuat sistem mentoring tadi. Jadi anak yang sudah bisa itu mengajari temannya yang belum bisa, gitu ya Bu. Nah, kalau dalam masa belajar di rumah secara daring ini, metode apa yang ibu pakai dalam pembelajaran daring? Apakah ibu menggunakan WA atau ibu menggunakan Google Meet atau mungkin ibu menggunakan Zoom atau apa Bu yang digunakan selama ini? Selama ini itu saya menggunakan WA karena memang ada sebagian dari orang tua siswa itu yang merasa kesulitan kalau saya menggunakan Google Form atau menggunakan Zoom Meeting. Itu ada 3 atau 4 siswa, setiap saya gunakan Google Form itu nanti akhirnya mereka menulis di folio kemudian difoto. Nah, saya kira kalau tidak bisa serempak itu akhirnya saya terus udahlah pakai WA saja yang semua bisa. Dan kami menggunakan daring kombinasi, jadi tugas-tugas itu dikerjakan di buku tugas, kemudian nanti seminggu sekali dikumpulkan seterusnya. Jadi lewat WA itu saya memberikan tugas, memberikan materi, memberikan penjelasan. Nah, masalahnya tadi materi bahasa Jawa, terutama menulis Jawa tadi, itu kalau yang orang tuanya tidak bisa, tetangganya juga tidak ada yang dimintai penjelasan, akhirnya cenderung itu tadi tidak dikerjakan. Dan saya ingin bagaimana caranya saya itu bisa memberikan bimbingan dari jarak jauh masalah menulis aksara Jawa yang bisa saya kirimkan lewat WA itu. Nah, kalau pembelajaran ibu berarti sama ini kan melalui WA. Nah, yang ibu kirimkan ke WA itu selama ini apa saja? Bentuk apa? Apakah hanya pesan chat di WA atau ada materi-materi khusus yang dikirimkan di WA, itu bentuknya apa? Kalau yang saya kirim lewat WA itu yang pertama ya jelas itu chattingan ya, chat itu. Dan kemudian voice note. Ya. Terus kadang-kadang saya mengirimkan video tapi hasil downloadan, bukan karya saya sendiri. Terus kadang-kadang berupa materi di file yang bisa dibuka. Nah, itu pun karena ya mungkin tidak semua handphonenya itu bisa untuk membuka file, itu kadang-kadang ada yang mengeluh juga tidak bisa membuka materinya, kemudian lari ke tempat-tempat. Sebenarnya ibu-ibu sudah keren. Maksudnya di sini dalam memberikan pembelajaran meskipun hanya melalui WA itu sudah ada keberagaman konten yang diberikan. Ada yang berbentuk file tertulis, ada yang bentuk voice note, ada yang bentuk video. Ada respon tidak dari murid dari ketiga jenis materi itu? Kira-kira anak itu lebih paham ketika apakah membaca atau melihat video penjelasan atau dengan voice note dari ibu? Kalau dari ya respon mereka itu ya macam-macam lah, karena ya juga tergantung dari kemampuan mereka toh. Nah, tapi ada sebagian besar wali itu menginginkan saya itu membuat video, misalnya itu tadi tentang cara menulis aksara Jawa itu bagaimana, terus tentang pasangan-pasangan itu peletakannya bagaimana, yang benar bagaimana. Nah, hal ini yang kadang saya membuat bingung bagaimana caranya saya itu bisa membuat video yang saya lakukan sendiri tentang cara menulis aksara Jawa. Nah, itu sebenarnya Bu,
Jadi tadi kan wali murid menginginkan ibu membuat video ya. Jadi dari situ kira-kira apa yang harus ibu lakukan supaya nanti bisa memenuhi keinginan tersebut untuk membuat video tadi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus belajar ya? Belajar membuat video Iya. meskipun jelek gitu. Iya, tidak apa-apa Bu, yang penting kita mencoba dulu, ya kan? Kita belajar dulu untuk mencoba membuat materi yang tadi yang ini Ibu sampaikan tadi. Ya, kalau begitu saya minta tolong. Di laptop saya kan tulisan aksara Jawa itu belum ada. Nah, kalau minta tolong Bu Yul untuk mencarikan biar di laptop itu tersedia tulisan Jawa, kira-kira bisa nggak? Oh, itu nanti ada Bu di internet, kita bisa mendownload aplikasi untuk menulis Jawa itu bisa. Jadi besok langkah yang harus Ibu lakukan yang pertama apa kira-kira? Yang langkah yang besok harus segera dilakukan apa? Berarti yang pertama saya memang harus berusaha bisa membuat video sendiri Ya, tentang menulis aksara Jawa langkah demi langkah. Misalnya satu aksara, misalnya ho, membuat ho dari sini, arahnya dari bawah ke atas, terus tangan saya video, mungkin seperti itu. ya bisa seperti itu Bu, bisa. Ya, jadi Ibu sudah menemukan cara seperti itu. Jadi besok Ibu akan belajar untuk membuat video tersebut. Ya. Nah, sekarang kira-kira supaya rencana Ibu ini besok bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, itu daya dukung apa saja atau siapa saja yang nantinya akan Ibu libatkan untuk mendukung rencana Ibu tersebut? Ya, yang pertama maksudnya ya nanti saya minta tolong sama Bu Yul untuk merekam tangan saya biar nanti bisa jadi video pembelajaran. Terus tadi kalau menulis di laptop kan sulit. Nah, saya kan juga ingin belajar menulis aksara Jawa menggunakan laptop. Nah, nanti kalau anak-anak itu sudah paham caranya menulis dengan video yang saya kirim tadi, mereka kan saya minta untuk menyalin teks aksara Jawa, sehingga saya tahu si A si B ini siapa yang tulisannya masih jelek atau belum menguasai tulisan aksara Jawa. Nah, nanti kalau sudah mereka bisa membuat tulisan aksara Jawa, kan lama-lama saya bisa memberikan tulisan Latin untuk dialih aksarakan. Ya, Kan ingin seperti itu. Ya Bu, artinya di sini Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah Ibu dan juga rencana selanjutnya apa. Nah, kira-kira itu kapan istilahnya Ibu kan punya rencana tadi apa yang nanti akan dilaksanakan. Nah, itu nanti kira-kira akan dilaksanakan dalam kurun waktu berapa lama? Harus ditetapkan juga Bu supaya nanti lebih terarah. Seperti itu ya. Iya, kira-kira akan dilaksanakan dalam kurun waktu berapa lama itu? Sampai akhir semester itu tinggal berapa bulan ya? Sekarang sudah Maret ya? Iya. April, Mei, Juni. Tinggal 3 bulan saja nanti sudah berkurang gitu, untuk PAS. Berarti setidaknya minggu depan insya Allah akan saya. Ya, bagus. Oke Bu, saya insya Allah siap untuk mendukung keterlaksanaan dari rencana Ibu untuk membuat media pembelajaran menulis aksara Jawa tadi. Ya, yang penting besok kita sepakati waktunya. Nah, terus kira-kira dari diskusi kita ini tadi gimana rasanya? Ya saya terus seolah-olah ada jalan keluar, ada pencerahan lah itu. Bukan cuma jadi angan-angan, kira-kira bisa enggak. Ya, tapi ya itu tadi saya minta tolong. Ya Bu, besok insya Allah saya siap untuk membantu Ibu untuk tadi Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu membuat
video dan juga membuat tulisan aksara Jawa dengan menggunakan laptop ya. Ya. Itu saja Bu. Apa mungkin ada yang ingin diceritakan lagi? Saya kira itu masalah yang paling berat. Ya sudah Bu, kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke kelas saya. Besok ketika Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi, insya Allah saya siap untuk mendukung apa yang nanti akan Ibu laksanakan. Ya. Terima kasih atas motivasinya dan juga jalan keluar yang diberikan pada saya. Silakan kalau Ibu mau kelas, insya Allah saya juga akan kembali melanjutkan tugas.